Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah salat subuh Masjid Ittihadul Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kajian subuh bersama saya di bulan Ramadan ini. Ini pertemuan yang kedua dan saya masih akan melanjutkan pembahasan pada bab yakni adab yakni berkaitan dengan adab bertetangga, bahwa agama kita al-Islam yakni mengatur semua yang ada berkaitan dengan kita manusia. Jadi orang Islam itu diatur oleh agamanya dari hal yang penting, sangat penting, sampai hal-hal yang dianggap remeh bagi kita sehari-hari. Dan rasanya ya, agama lain tidak sampai seperti itu. Sependek pengetahuan saya, misal agama kita yakni mengajari kaum muslimin sampai hal-hal yang dianggap remeh, seperti cara buang air. Betul ibunda? Diajarkan oleh agama kita. Ada bab khusus yang namanya toharoh. Yakni seorang muslim apabila mau sholat, yakni dia harus bersih, suci badan, pakaian dan tempat. Dan di situ dipelajari ada bagiannya, subjudulnya, poin-poinnya, ada benda-benda najis, barang-barang najis, yakni misalnya kencing dan tahi manusia. Jadi seorang muslim dia harus bersuci dari itu. Bahkan dalam satu riwayat ada seseorang yang disiksa di kubur nanti itu salah satunya karena kencing tidak cebok. Betul? Sering dengar itu? Kalau di tablik musibah ada itu kan, Ustaz juga. Jadi jangan main-main ini ayah-anda yang suka kencing sembarangan. Kencing di tembok, tidak boleh. Agama kita melarang kencing di tempat orang berdiam, yakni misalnya bawah pohon. Kalau sekarang tuh halte ya kan? Tapi sekarang halte malah bawa pesing. Dulu nggak ada halte Jakarta. Subhanallah. Tidak boleh kita kencing di dalam lubang. Siapa tahu ada semut, Pak Lurahnya sama Pak Camat sama Pak RT RW-nya sedang rapat koordinasi ya kan, dalam menghadapi hari raya Lebaran. Tahu-tahu bau pesing, atau Pak Camat, siapa itu manusia Pak Camat? Marah. Gak boleh. Diajar kita bahwa seorang harus toharo, yakni cebok dengan air, istinja namanya, dengan air. Kalau nggak ada air, istihmar, yakni dengan batu atau sejenisnya. Itu
Itu pelajaran basic seorang muslim harus tahu. Kalau nggak ada batu, Ustaz, apa harus pakai batunya? Daun. Pakai tisu. Kalau tidak ada air, hukum asalnya itu pakai air. Batu bata, Ustaz, ya boleh. Awas lecet. Ibu-ibu yang gitu juga. Ini ajaran Islam. Karena kadang-kala ada, kalau kita, itulah bersyukurnya kita tinggal di sebagian besar Indonesia ini, air itu berlimpah ruah. Tapi kalau di Arab, di Afrika, di Indonesia saja ada yang daerah itu kering, ya kan? Daerah mana itu? Gunung Kidul misalnya, Bengkulu ada nih daerah-daerah. Itu diperlukan, makanya syariat kita itu mudah. Tapi tetap mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Gak ada air, bisa kita istismar pakai batu tadi itu, pakai tisu, pakai kertas, pakai daun, pakai apa saja. Apa harus 3 buah, Ustaz? Tidak. Pokoknya sebersihnya. Kalau sudah bersih ya sudah. Menariknya itu ada rinciannya dikit, misalnya tidak boleh pakai tulang. Jadi kalau ada tulang paha bekas korban, misalnya terbuang udang kan, ada boleh itu. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Kata Rasulullah, itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Lihat itu agama kita. Diajar dulu di mana buang airnya. Itu cara bersihnya. Diajar dulu di mana. Tidak boleh. Tadi itu di tempat orang lewat, terlihat orang. Nabi kalau buang air itu dia menjauh agar suaranya tidak terdengar dan tidak tercium baunya. Kini kita nikmatnya itu sudah di rumah, bahkan di dalam rumah, bahkan di dalam kamar. Ayahanda, ibunda yang punya WC, kamar mandi di dalam kamarnya, bersyukur sama Allah. Bersyukur. Karena ayahanda, ibunda diberikan oleh Allah ketakwaan, hidayah, mau mengamalkan ajaran agama kita ini dengan sempurna. At-tahuru satrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Ini bersih semua ini. Gak mau kita masuk masjid kalau kita tidak suci, betul? Suci dari hadas kecil, yakni kita sudah ada wudu. Apalagi hadas besar, gak boleh duduk di masjid lama. Junub gak boleh, kecuali berlalu aja. Lihat ajaran Islam bersih. Ibunda gak mau masuk masjid kalau pakai baju you can see, ya kan? Apa you can see itu? You can see itu kau bisa lihat saya. Itu yang you can see. Kalau you can see-nya segini berarti you can see tek. Kamu bisa lihat ketek. Bersinar keteknya. Kamu nggak mau ibunda, lihat ibunda dari rumah udah pakai ini, apa namanya? Kalau di Indonesia apa namanya? Mukena. Udah cantik. Apa ada ibunda pakai celana pendek, pakai ikan suka? Itu apa? Itu hidayah dari Allah, ibunda. Punya kamar mandi di kamar tadi. Sebelum tidur wudu dulu. Ya subhanallah. Datuk puyang kita dulu. Maaf ini. Kalau nak BAB itu harus turun rumah dulu. Ada juga sih yang rumahnya itu di belakangnya ada juga garangan tuh. Bisa juga di situ. Tapi biasa itu hanya untuk buang kecil, air kecil, ya kan?
Kalau nak buang air besar harus turun, bahkan harus ke sungai. Itu nikmat yang Allah berikan. Itu hidayah. Dan itu hanya Islam punya. Bahkan kita disuruh sunat. Tahu sunat? Ayah anda sunat? Khitan. Kita khitan, wajib khitan itu. Ada yang umur 7 tahun, 5 tahun. Saya kelas 3 SD itu. Kelas 3 SD berarti 10 tahun. Alhamdulillah udah ada dokter pakai suntik. Mungkin ayah anda dulu ada nggak yang belum ada suntik? Mana 7 tahun? Mana? Disuruh berenang kan? Kesian dia. Sampai kisut. Kan benar. Coba lihat itu. Memang begitu kata Nabi. Orang yang pertama berkhitan itu Nabi Ibrahim. Dia berkhitan usia 70 tahun pakai kampak. Itu hadisnya gitu, hadis khitan itu. Nanti periksa lah. Dan saya pernah itu melihat cara khitan orang Afrika. Itu dikebek, itu bulu itu ditarik pakai tali. Itu pakai ditaruh parang itu, dipukul. Jadi anak itu dari begitu perjuangan kami laki-laki. Hah? Wah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu perlu dituntut itu Pak Menteri. Ini maksud saya. Itu Islam. Coba bayangkan ayah anda kalau nggak disunat. Ya kan? Segala kuman di situ. Ya tadi. Makanya saya kalau berapa kali saya membimbing orang syahadat, habis selesai, sesudah saya ajar saya ajar sholat, cara wudhu, lalu langsung saya suruh khitan. Kalau di sini di Rahman, saya suruh langsung siapa yang mantri ini siapa? Itu langsung ada sunat. Itu agama kita bersih. Nggak boleh kuku, tidak boleh lebih dari berapa hari? 40 hari nggak boleh. Mas orang Islam kuku panjang hitam, jijik orang. Dia jualan martabak dulu. Orang budaya kita nggak seperti itu. Budaya Islam bersih. Nabi menyukai wangian. Tidak boleh orang Islam bau masam. Siapa? Jangan-jangan ayah anda itu datang dengan tidak. Iya, kita harus tanya orang bau enggak saya. Zaman sekarang udah canggih. Ada roll on, ada minyak wangi semprot. Gak usah kita masuk di bab perbedaan ulama apakah minyak alkohol itu boleh atau tidak. Itu khilaf, perbedaan biasa. Saya pribadi boleh. Saya pribadi ikuti pendapat yang boleh. Nah intinya saya ingin mengatakan bahwa ajaran Islam itu bersih. Andai kata tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan wajibkan umatku itu untuk gosok gigi. Kalau dulu siwak, aku akan wajibkan mereka setiap mau sholat. Itu Nabi mengatakan. Ikut gigi 3 minggu sekali dibersihkan. Kabau, jengkol, petai, tembakau. Tiap saat nak nyium bini, menjam nutup hidung bini jadi cium lagi.
Ini Islam. Nabi suka menyisir rambutnya. Nabi disisir, tidak sisir sama istrinya. Nabi. Orang Islam gitu. Necis. Apalagi jadi ustaz. Perhatikan itu pakaian. Pakai baju putih. Jangan sampai ada baju putih dikuduk. Di apa namanya kerang. Sudah ada lipan jalan. Lipan 1000 kaki. Orang ustaz. Karena nggak dicuci. Atau lagi marahan sama istri ustaz. Istri malem Cikojon. Pakailah ustaz baju. Islam itu Islam. Kecuali kalau tidak ada baju lagi, miskin, zuhud, tidak ada lagi baju, cuman orang aja dia. Bahkan sholat tidak ada baju lagi, tidak ada baju. Ada tidak pernah kejadian seperti itu? Ada. Dulu zaman Jepang, siapa ayah anda yang pernah mengalami? Ayah saya almarhum pernah cerita, dia kelahiran tahun 49, udah wafat. Papa itu ambil tahun 49, berarti sekitar tahun 55-54, umur 5 tahun. Datuk kau belikan papa baju untuk lebaran, itu dari bahan karung goni, tahu ya? Itu bahan kasar. Malam itu papa tidak bisa tidur, mikir gagah yang besok untuk pakai baju. Kau ini bersyukur zaman sekarang baju banyak. Asal ada BT ya kan? Di mall, di pasar tradisional, PTM kalau gitu. Bahkan tidak ada baju Batam banyak. Betul? Nikmat papa. Itu Islam. Maka pengurus masjid, Anda dapat pahala kalau karpet ini disedot pakai alat, dibersihkan, masjid diwagi-wagi, WC masjid dibersihkan, dikasih orang gaji untuk bersihkan itu kalau nggak ada yang bisa melakukan. Jangan orang mencari WC dari mencium baunya. Mana WC Pak? Cium aja baunya, pasti tahu bau. Risiko karena besi. Nah, saya ingin menyimpulkan ajaran agama kita itu ya ini mengajari segala sesuatu. Sampai yang kita anggap kecil, remeh, buang air. Sampai ada orang Yahudi bilang, Nabi kamu itu ngajarin segala sesuatu sampai cara buang air. Kata dijawab oleh sahabat Salman, betul. Nabi kami ngajarin segala sampai buang air aja diajar. Bersin diajar. Ya kan? Bersin diajar, nguap diajar. Macam mana bersin ayah? Bersin itu kita bersin, orang yang bersin sunnah menyebut alhamdulillah. Yang mendengar sunnah mendoakan kepada orang yang bersin, yarhamukallah. Orang yang bersin jawab lagi dia, yahdikumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmatimu. Begitu juga engkau lihat bersin. Ternyata bersin itu mengeluarkan mekanisme sunnatullah. Kalau ada sesuatu yang masuk ke hidung kita itu, karena sensitivitas bulu hidung itu dikeluarkannya kuman ya kan? Nah sebaliknya kalau nguap itu juga diajar oleh agama kita. Cuman nguap itu kata Nabi sunnahnya ditahan semampu kita. Karena kalau kita sampai nguap, sampai keluar, apalagi keluar bunyi, maka setan itu hikmahnya banyaknya. Dokter aja sampai meriksa itu. Kenapa Nabi tidak melarang kita menahan bersin? Kenapa Nabi menyuruh kita menahan nguap? Banyak hikmahnya itu. Nanti bab khusus itu. Saya ingin mengatakan bahwa agama kita ini mengajari segala sesuatu.
apalagi hubungan interaksi. Ata Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihim zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Kamu diliputi kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu menegakkan hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan kepada Allah kita dengan tauhid, menjauhi syirik, ada pembahasan khusus. Hubungan kita sesama manusia dengan yang namanya adab dan akhlak. Itu ada itu kepada orang tua, tadi malam saya bahas. Itu ada adabnya, bagaimana sikap kepada orang tua. Yang zaman sekarang ini udah sepertinya udah terkikis sepertinya ya, saya tidak menuduh. Ini kesalahan siapa ini? Zaman Amri dulu ayahanda, itu dengan guru itu takut dia. Dengan papa itu kalau nggak disuruh duduk sama-sama, apalagi zaman ayahanda, yakin saya. Betul nggak? Dengan gaek dulu itu seganian nggak? Nana, betul nggak ayahanda? Ayahanda kan punya takut. Kalau gaek ngomong itu dia. Kalau gini kan, betul? Apalagi jadi guru gini, buat si malakama. Ada ibunda ada yang guru nggak? Atau mantan guru? Ya, coba lihat guru sekarang. Padahal diajar oleh Islam itu. Adab kami yang muda kepada yang tua, adab sesama seumuran, adab kepada yang lebih kecil, adab kepada pemimpin, adab kepada non-muslim, betul? Adab kepada tetangga, bahkan adab kepada hewan. Adab kepada hewan itu ada. Tadi tuh tidak boleh kencing di lubang, siapa tahu ada semut. Motong hewan, ihsan. Apa itu ihsan? Kita bercara yang paling baik. Yani kalau kita motong hewan itu dengan pisau yang paling tajam. Ini Anda yang setiap tahun jadi panitia korban. Kalau perlu kumpulin uang, beli nih yang pisau parang yang paling tajam buatan Jerman itu. Mahal-mahal lah. Karena apa? Kita mengaji. Kurban itu ada beberapa ibadat di situ. Salah satunya yakni penyembelihan. Bagaimana cara Islam? Binatang itu diikat dalam keadaan terbaring. Betul? Bahkan sebagian ulama mengatakan menghadap apa? Kiblat. Lalu kawan-kawannya nggak boleh lihat. Ini ada ini. Bahkan sebagiannya kaum muslimin itu nutupin, ya nih, pas disembelih itu supaya darahnya hingga kemana-mana. Lalu dia ditarik dengan kencang, cepat, putus berapa orang itu? Tiga itu. Dan dia sempurna. Lihat di luar Islam itu. Ada yang dibaduk kepalanya pakai palu. Ada yang dikasih minum banyak-banyak. Bodong ya. Apa namanya hewan? Sapi gelondongan. Ada yang disetrum. Ada yang ditusuk pakai besi panas dari mana? Menjerit gitu. Syaitan sudah membisiki mereka. Bahkan ada lagi keyakinan hewan-hewan tertentu tuh kalau dimasukkan dalam karung, digebuk dia sampai terkain-kain, tidak keluar darahnya tapi dia mati, itu lebih. Innalillahi wa inna ilaihi. Islam seperti itu? Tidak. Itu ihsan. Kalau kepada hewan, apalagi kepada kita sesama manusia. Seperti yang kita bicarakan ini, yakni bab bertetangga. Yang pekan kemarin itu sudah sampai pada poin kedua. Bagaimana sikap bertetangga itu? Yang ketiga kata, yakni adab bertetangga itu tidak mengganggunya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Mengganggu tetangga adalah perbuatan yang haram. Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan
dengan keras atas perkara itu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Saya ulangi, jangan mengganggu tetangga. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Maka kita wajib menahan tangan kita, mulut kita, kaki kita, perbuatan kita dari mengganggu tetangga. Apa saja, apa yang kita terganggu, Ustaz patokannya macam mana? Apa yang kita terganggu, maka berarti kalau kita lakukan, tetangga juga misal kita terganggu, tetangga ngidupin musik kere-kere, terganggu dah? Kalau yang normal terganggu, apalagi di waktu-waktu tertentu. Misalnya waktu kita istirahat, waktu cucung kita sakit, betul? Itu waktu normal. Entahlah kalau tetangga itu segalanya hobi disco galua, itulah lain dulu itu kan, sound horek ya kan. Karena sound horek itu aja lah diharamkan oleh MUI aja, masih bela itu seton galau yang gimana enggak? Kalau orang normal telinganya tuh pasti terganggu suaranya. Apalagi waktu-waktu tertentu. Kecuali mungkin lah ya, kalau kita mau memberikan rukhsah keringanan, misalnya dia lagi ada pesta. Itu juga normalnya paling berapa? Sejam 2 jam kan? Betul enggak ya? Lebih itu kan. Ayah Anda lagi tidur jam 12 malam ada tetangga. Mudar disko remik. Pekau. Apalagi ibunda lagi sakit gigi, cucung kita lagi demam, kalau baca ribut sekampung. Dan sekarang sudah ada tuh aturan pemerintah, kita bisa lapor polisi, ada jamnya itu maksimal, nggak boleh. Ini Islam ini, nggak boleh ganggu tetangga kita dengan perkataan, perbuatan, nggak boleh. Apa saja. Anda yang melihara anjing, itu berdosa Anda kalau anjing itu sampai nakut-nakutin orang. Sampai ada ibu-ibu keseleo kakinya gara-gara takut dikejar ke ibunda pernah. Itu Pak RT harus diingatin tuh yang kan nggak semua orang berani dengan anjing, betul? Ada yang takut, ada ibu-ibu pakai sepatu tinggi, aduh anjing. Takut, padahal anjing tidak ngejar, cuma apa? Ngungkung aja, takut, keseleo kaki. Apalagi tuh anjing berkeliaran, cirinya di mana-mana. Ini bukan Islam. Islam menjaga perasaan tetangga. Yang keempat, selalu berbuat tak baik kepada tetangga. Lihat kata Nabi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Abu Suraih dan Abu Hurairah. Buat baik sama tetangga. Apa berbuat baik, Ustaz? Berbuat baik itu gampangnya tuh kalau sesuatu dilakukan kepada kita oleh tetangga kita merasa suka, merasa senang, nah itulah yang kita lakukan juga kepada tetangga. Ayah Anda suka dibantu sama tetangga, syukurnya naik. Berarti tetangga juga suka kalau dibantu. Misalnya apa? Ibu Amri, Iko saya lagi ada acara ini. Oh nanti kelas saya bantu. Kata Ibu Amri, saya bantu masak apa? Bapak Amri, saya nak ada acara nganten. Oh kelas, tapi apa yang saya bisa bantu, kata Bapak Amri? Saya bantu
Nilai tenda, tidak udah ada dari penyewa tenda. Apa lagi yang saya bisa bantu? Bersih-bersih, boleh lah. Itu bertetangga tuh itu. Dan tradisi orang Indonesia sudah seperti itu gitu ya kan? Masih tidak gini tuh? Masih tidak ya? Gotong royong. Dulu kalau bangun rumah itu di dusun-dusun itu gotong royong, betul tidak ibunda? Ini ibunda ada yang orang dusun tidak? Dusun kan? Sama seperti saya dusun kan gitu. Dulu di dusun tuh bangun rumah tuh senang. Ada yang bantu kayu, ada yang bantu atok, bahkan nak rumahnya lah jadi, nak pindah aja digotong rame-rame. Tidak ada bayar-bayar nak pakai apa? Pakai tukang arsitek kita. Kini aja itu segala pakai duit. Dulu itu orang barter bere kayak ikan, betul? Kambing kayak padi, ya kan? Enak nih orang zaman dulu tuh nikmat, dia nggak banyak ya, nggak ada iri-iri, nggak ada zaman dulu. Orang hidup dengan gotong royong. Bantu hari apa kita libur semua, kita bantu si anu. Dia nak pindah rumah, gotong rame-rame rumah. Ya Allah, gitu jadi tetangga tuh begitu ibunda. Kini mungkin sebagian ya, nggak tahu saya, udah ngikutin orang-orang di luar Islam. Tetangga sesama tetangga udah kenal. Di Jakarta paling banyak itu. Ayahanda yang anaknya ada di Jakarta tuh, yang tinggal di mana tuh? Komplek-komplek elit, komplek-komplek orang kaya ya kan? Mana ada kenal itu? Lah 10 tahun tidak ada kenal. Benar ini, ya, kalau tidak percaya coba jadi orang kaya ya di Jakarta. Tidak ada kenal. Di apartemen yang kecil-kecil aja tidak bisa dikenal itu. Banyak kisah tuh yang meninggal sendirian di dalam apa? Di dalam apa? Rumahnya. Kalau gitu kan tidak, karena ibunya bergaul, bertetangga, sering beli sayur di tukang sayur, betul ibunda? Halo ibunda? Sering kan? Ada tukang sayur ngobrol. Ngobrol juga ibunda. Jadi dia ngobrol di tukang sayur. Suatu ketika berapa hari ibu itu tidak kelihatan. Lalu kemana ibu itu? Lalu berapa hari? Itu. Kamu sakit aku. Ayahanda juga yang rajin ke masjid. Kemana? Wah itu. Ngapu? Lalu tengok seminggu aku ke masjid. Coba kamu cari kabar. Dia kemarin kecelakaan. Itu pergaulan. Itu cara hidup Islam. Bukan bermusuhan, saling iri. Iya. Bukan, Pak itu meninggal. Alhamdulillah. Cepat menyusul. Saya itu orang. Boleh jadi ada tidak seperti itu? Boleh jadi karena orang yang mati ini selama hidupnya dia tidak bergaul, tidak ihsan, tidak baik kepada orang. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan suatu perbuatan sesuai perbuatan itu. Kalau buruk dia buruk orang malas. Iko benar itu. Nah saya mengajak kita jamaah Ittihadul Muhajirin RT berapa? RT 11 Kelurahan Kebun Beler. Kita sama Pak RT-nya jadi penyemangat, kita mempersatukan. Kalau ada tetangga yang ribut, kalau tadi anak yang ribut tadi kan ada yang Buya jadi yang usia harus ada anak tuh seseorang yang ditakuti di situ ya kan. Ada yang lemah lembut, orang dewasa, orang tua dia. Tapi harus ada yang anak tuh dia takut dengan ini. Abang siapa namanya? Wawan. Tadi kan langsung dia turun. Memang harus ada orang yang kayak gitu. Tapi jangan dulu lupa jangan. Lah ribut dulu kayak
tapi harus ada orang yang ambil di situ. Ada yang orang tua, nah sudahlah, itu cara orang tua. Ada yang cara ustaz, ada yang cara ibu-ibu. Saya ini, Amri ini bunda, dulu waktu kecil kalau nakal, perut saya juga dipelintir sama mama saya. Sama aja. Dulu kalau makan berebut ke adik, makan apa, langsung le mama, betul. Sholat telat, tidak, apalagi tidak sholat, habis perutku dipelintir ke mama. Yang kelima, bersabar terhadap gangguan tetangga. Ternyata kan kemarin sudah kita bahas. Kadangkala kita diuji sama pasangan. Ada istri dapat suami yang buruk, ada suami dapat istri buruk kelakuannya, tengkar, melawan. Dapat suami pelit, nak menang sendiri. Kan itu musibah itu. Tapi macam mana kita lawan dia? Sudah terima musibah, sabar. Dapat laki baik, dapat bini baik. Diuji oleh Allah dapat anak yang buruk kelakuannya, anak durhaka. Enggak semua anak itu baik. Ada orang punya anak 11, apa semuanya baik? Belum tentu. Anak Nabi aja ada yang tidak turut, kan anak Nabi, apalagi anak kita yang bukan Nabi. Maka sabar kita, doa sama Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Rabbi habli minas, terus saja. Disuruh sekolah minggat, jangan merokok, dia merokok, jangan minum rasanya. Aduh anak itu, aduh. Sebagai ujian kita sebagai orang tua. Anak ustaz itu boleh jadi. Anak saya 3 laki-laki semuanya. Sudah nikah, yang 1, yang 2 lagi kuliah, mau tamat ini, yang nomor 3 MTS kelas 9. Apa 3-nya sama karakternya? Enggak. Beda. Itu kan kita harus punya ilmu itu. Dapat suami, pasangan baik, istri baik, anak baik. Dapat menantu. Dapat apa? Dapat mertua. Ya ada. Ada mertua yang jahat. Ada nggak mertua yang jahat yang muda? Ada. Ini ibu-ibu Ittihadul Muhajirin yang sudah jadi mertuanya jadi baik atau buruk? Ini ayah anda yang sudah jadi mertua, ini mertua killer atau mertua gimana? Jangan jadi mertua yang killer. Anda jadi menantu suka nggak dapat mertua yang killer? Jahat, nak ngatur, nak ini sama. Jangan jadi mertua yang baik. Dapat suami istri baik, dapat anak baik, dapat mertua yang baik, dapat yang namanya ipar yang buruk. Biasa gitu. Dapat suami baik, istri baik, dapat anak baik, dapat mertua baik, dapat ipar baik. Tahu-tahu dapat tetangga yang buruk. Ada tetangga itu yang buruk di sini. Wah, ini curhat kayaknya. Tidak ada kata lain, jawabannya sama. Itu ujian. Dapat dia nyiram air kotor. Dia punya ayam pelihara dah disimpan ayam, ciri di meja tamu kita di depan, ciri di atas motor itu. Dia punya kucing digaruknya. Apa ini? Digaruknya jok motor. Itu sabar lagi. Kita kasih tahu, kita kompromi dengan yang lain. Kita kasih tahu Pak RT itu. Itu lagi. Kalau tidak apa perang dunia, ribut ya tetangga, ujung-ujungnya setan masuk, bisa terjadi pembunuhan. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Nasallallahu wal afiyah, kita berlindung kepada Allah. Yang keenam, memberi tetangga makanan, apalagi dia miskin. Ibunda dengerin hadis ini. Laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jarahu ja'i'un ila janbihi. Bukanlah mukmin
orang yang kenyang, sementara tetangga di sampingnya itu kelaparan. Jangan Anda kira orang itu sama semuanya. Kayak kita, ada yang sehari bisa makan sekali, 2 kali. Ada orang yang ada break. Kita harus ini. RT, ingat gak kita di Bengkulu berapa kali ya? Yang sampai ada anak yang keluar apa? Cacing, kelaparan, busung, anak miskin. Itu berarti kita tuh sebagian kita nggak perhatian dengan tetangga, berdosa kita. Kita sholat bolak-balik ke masjid, aduh tetangga kita lah nggak makan 2 hari. Dia mungkin nggak mau minta-minta, dia malu. Tapi kita yang harus. Coba ayah Anda lihat tetangga, nggak semua kita sama. Wajib itu hukumnya. Ini Nabi mengatakannya. Sampai kata Nabi, Bu, ibu-ibu dengerin nih. Nih, dengerin hadis ini. Iza tabakha ahadukum qidran falyuksir maraqaha thumma liyunawil jarahu minha. Kalau salah seorang dari kamu masak makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian kasih kepada tetangga. Ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fir sinashatin. Walau fir sinashatin. Saya ulangi, walau fir sinashatin. Wahai wanita muslimah, ibu-ibu, jangan kalian anggap remeh ngasih kepada tetangga meskipun hanya kaki kambing. Kambing itu yang paling dikit dagingnya itu kakinya. Yang paling banyak itu itu jangan dianggap remeh. Jadi budaya kita saling memberi tetangga itu sudah ajaran Islam. Jangan sampai ibunda masak gulai tempoyak itu menari-nari itu baunya ke tetangga. Rontok bulu hidung tetangga itu siapa lah. Kasihlah dia walau sedikit, sepotong, 2 potong. Ini Islam ini. Ustaz, cuma dikit kami masak. Ya sudah, ada apa lagi? Yang penting ada niat. Ustaz, saya kasih cuma tetangga deket nian kanan kiri. Tidak apa-apa. Tidak ada harus 1 RT dulu kita kasih. Tidak. Yang penting ada apa? Peduli. Itu lihat Nabi tadi. Kalau kamu masak, ibu-ibu, banyakkan kuahmu. Iko bukan harfiah, berarti kita kasih kuah aja udah Pak. Bukan. Walaupun tulang kaki kambing. Apalagi lebih dari itu. Apalagi kalau kita habis rihlah, habis jalan, habis tamasya dari jauh. Ibunda dari Palembang bawa oleh-oleh untuk tetangga. Jangan lupa niatkan nian, sisihkan nian itu. Kalau ada duit, kalau ada. Sekali lagi kalau ada. Kalau kita pergi ke Palembang beli pempek, apa yang terkenal Palembang itu? Pempek apa? Pempek Ranger Pak Raden. Bawa bagi mak ini, mak itu, atau pas pengajian ibu-ibu bagi. Pergi ke Padang, Sumatera Barat, bawa kerupuk san. Pergi ke Semarang, bawa kue apa itu? Lumpia. Ikan apa tuh yang tulangnya bisa dia apa? Bandeng resto. Itu ajaran Islam. Maka kata Nabi, saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Maka kalau kita sering hadiah itu suka kan orang. Jangankan orang miskin. Apa? Orang kaya aja suka dia. Namanya hadiah. Orang kaya aja, orang berduit dikasih hadiah suka dia. Apalagi orang miskin. Iya. Ayah Anda pernah ngasih hadiah ke Bunda? Iko masalahnya laki saya itu Ustaz. Enggak lah ngasih hadiah, tapi sama saya tidak pernah. Nah, ini bahaya dulu ini. Tidak ada harus kunyit yang di jari ini dah, di leher dah. Ya minimal habis pahit dari mana bawa oleh-oleh.
Kalau kayak saya pribadi itu kadang kalau dari pengajian saya mampir ke di luar Ramadan ya. Habis pengajian malam saya mampir ke mie ayam bogel. Karena istri saya pencinta mie ayam bogel. Saya bawa itu sudah itu password pintu rumah dibuka. Kalau saya bawa itu pintu rumah cepet dibuka. Cintaku, saya bawa mie ayam bogel, cepet dibuka. Ketawa ibunda. Iya kan? Padahal apalah mie ayam bogel 11.000 gitu. Jadi ibunda juga sering kasih hadiah kepada ayahanda. Ustaz boleh dah hadiahnya mijit punggungnya? Boleh. Suamiku, kadang-kadang kau sudah capek tadi di masjid ngaji, tidak ada nyender kayak anda kan? Nanti saya itu pahala. Barangkali sampai di sini pengajian kita karena udah siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita yakni tentang adab-adab bertetangga ini. Baru sampai poin poin kelima, insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya hal yang saya sampaikan atau hal yang lainnya? Silakan. Hah? Apa? Nah iya itu tadi nggak boleh kalau sampai itu mengganggu. Kalau sampai mengganggu tetangga. Kita yang melihara hewan apa saja, bukan kucing saja, hewan apa saja, kalau itu sampai mengganggu tetangga kita berdosa. Makanya seorang muslim dia orang yang empati kepada orang lain. Makanya kita bilang tadi konsepnya apa yang kita tidak sukai dari orang yang melakukan kepada kita, sama juga orang juga tidak suka kalau itu terjadi pada mereka. Gitu kan? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.